Darren langsung merangsek maju, membawa langkah besarnya mendekati pria yang masih berada di atas tubuh Bella. Dia mencengkeram kerah kemeja belakang pria itu lalu menyeretnya menjauh dari posisi wanitanya. "Siapa kau? Lepaskan aku!" Pria itu berteriak berang sambil berusaha menyerang wajah Darren. Tapi pukulan tangannya meleset dan berhasil ditangkis oleh Darren. Darren memelintir tangan pria itu, lalu menghadiahkannya dengan pukulan telak di area punggung. Bruk! Arg! Laki-laki yang memakai jaket hitam itu seketika jatuh tersungkur mencium dinginnya lantai di bawahnya. Dia mengerang kesakitan saat pentopel Darren sudah berpindah dan menindih bagian belakang lehernya. "Aku akan mengirimmu ke neraka karena kau sudah berani menyentuh milikku yang berharga," desisan Darren menggema di sebelah telinga laki-laki asing itu ketika Darren membungkukkan tubuhnya. Dia menarik kerah kemeja belakang laki-laki itu lagi, lalu memaksanya untuk bangun dan melihat tatapannya yang begitu penuh dengan luapan emosi. Darren ingin menghadiahkan pukulan lagi ke arah wajah laki-laki itu, tapi tanpa diduga, pria itu malah mengeluarkan belati dari bilik jaketnya dan langsung melayangkannya ke arah Darren. Srak! Rasakan itu, sialan! Pria itu tertawa sengit saat benda itu kini menancap di bahu kanan Darren. Darren mendesis sambil mengatupkan rapat bibirnya ketika menahan nyeri yang tiba-tiba datang menghampirinya. Cairan merah segar menetes ketika belati itu ditarik keluar dari bagian bahunya. "Tuan!" Bella mencoba bangun dengan memegangi perutnya. Dia panik ketika melihat bahu Darren terluka cukup parah. "Tetap di tempatmu, Bella. Jangan mendekat kemari." Darren menginterupsi dengan wajah yang tak terbantahkan. Kemudian ia kembali maju dan mencoba melawan pria di hadapannya. Terjadi pertempuran cukup sengit di antara keduanya. Darren cukup kewalahan menghadapi pria di depannya dengan luka di bahunya. Tapi untunglah dia masih bisa melumpuhkan pria itu. Satu pukulan kencang yang diberikan Darren di belakang kepala laki-laki itu akhirnya berhasil membuatnya tersungkur jatuh dan tak berdaya. Nafas Darren terengah dan dia langsung menghampiri Bella yang sudah menunggunya di dekat sofa. "Bella!" Darren mengangkat tubuh Bella dan menyenderkan kepala wanita itu ke depan dadanya. Dia menatap Bella dengan wajah yang terlihat sangat cemas. "Katakan padaku, apa yang kau rasakan sekarang, Tuan?" Bella meringis sambil memegangi area perutnya. "Perutmu sakit?" Darren menatapnya cemas. Bella mengangguk. Dengan wajah yang diliputi keraguan, Darren akhirnya memberanikan diri menarik ujung celana tidur yang sedang Bella gunakan. Ketika ia menyingkap kain itu ke atas, Darren langsung tercengang hebat. Lelehan cairan merah segar tampak mengalir jatuh di atas kulit kaki Bella yang putih. "Ya Tuhan Bella!" Tanpa membuang waktu lagi, Darren akhirnya mengangkat tubuh Bella dan langsung menggendongnya ke arah luar. Mobil yang dikendarai Darren melaju cepat membelah jalanan lengang di depannya. Beberapa menit kemudian, Darren akhirnya sampai di tempat tujuannya. Sebuah bangunan rumah sakit bercat warna putih berdiri gagah di hadapannya. Darren keluar dari mobilnya dan langsung membawa Bella masuk ke dalam lobi rumah sakit. Tanpa memperdulikan keadaannya sendiri, Darren terus saja melangkah ke dalam rumah sakit. Beruntung para perawat di sana sangat sigap. Darren langsung merebahkan tubuh Bella ke atas bed yang sudah disediakan. "Tunggu di luar Tuan, Tuan tidak boleh masuk ke dalam." Seorang perawat mendorong dadanya saat Darren hendak meringsek maju ke dalam ruang IGD. Darren hanya sanggup menghela nafas sambil mengutuk dirinya sendiri ketika pintu ruangan di depannya telah tertutup rapat. Harusnya dia bisa lebih cepat datang tadi sehingga semua ini tidak harus menimpa Bella. Sial. Aku tidak akan memaafkan laki-laki itu jika sampai terjadi sesuatu pada Bella. Darren menggeram marah sambil meninju tembok di depannya. Perasaannya begitu kacau ketika melihat cairan merah itu mengalir di kaki Bella. Dia langsung teringat bayi-bayi dalam perut wanita itu. Dia harap semua baik-baik saja.
Dia harap Bella dan buah hatinya selamat. Cukup lama Darren menunggu dalam kegelisahan. Damian akhirnya datang tergopoh-gopoh menghampirinya dari ujung lorong. "Tuan muda." Darren yang sedang bersandar pada tembok langsung menegakkan tubuhnya begitu melihat kedatangan Damian di depannya. "Kau sudah mengurus laki-laki itu?" Darren menatap Damian, dengan wajah yang kembali tersulut emosi. Damian mengangguk sambil menyerahkan amplop coklat ke tangan Darren. "Orang-orang kita sudah meringkusnya Tuan, aku juga menemukan ini di jaketnya saat menggeledahnya tadi." Darren akhirnya membuka isi amplop itu dengan wajah penasaran. Begitu ia melihat isi di dalamnya, Darren langsung membeku dengan wajah syok. Begitu banyak lembar foto Bella di sana. Bella yang sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya, Bella yang sedang melayani pelanggan di kedai makanan. Semua potret kegiatan Bella ada di dalam amplop itu. Dia menguntit Bella selama ini. Darren tak percaya, ternyata laki-laki tadi sudah lama mengawasi Bellanya secara diam-diam. Damian mengangguk. "Benar Tuan, dia bahkan membeli rumah di dekat kedai Nona Bella, namanya Kevin, dia bukan orang asli Spanyol. Dia pindahan dari negara lain sama seperti Nona, dia sepertinya memang terobsesi pada Nona, orang-orang kita tadi sempat menggeledah rumahnya, foto Nona Bella tertempel di setiap sudut dinding kamarnya. Kurang ajar. Tahan dia di kediaman sewa kita. Aku akan mengurusnya setelah memastikan keadaan Bella baik-baik saja." Darren mengepalkan tangannya, rahangnya mengetat dan andai dia bisa melampiaskan emosinya saat ini, dia pasti sudah melayangkan satu peluru menembus kepala laki-laki sialan itu. "Baik Tuan. Apa Nona tidak apa-apa?" Damian mengalihkan pandangannya pada pintu ruang IGD yang masih tertutup di depannya. "Dia mengalami pendarahan dam. Harusnya aku datang lebih cepat tadi untuk menyelamatkannya." Darren menyugar rambutnya. Dia merasa bersalah atas ketidakberdayaannya melindungi Bella. "Tuan sudah melakukan yang terbaik, bahkan Tuan rela membeli rumah di samping tempat tinggal Nona untuk bisa mengawasinya. Tidak ada yang sia-sia Tuan, Tuan sudah berusaha semaksimal mungkin." Darren tak berkata apa-apa lagi, dia terlalu resah saat ini. Pikirannya dipenuhi dengan kondisi Bella dan ketiga bayinya. Dia berbalik dan menatap nanar ruang IGD di depannya. Hatinya was-was dan ia tak akan bisa tenang sebelum memastikan Bella baik-baik saja. "Tuan, lebih baik Tuan obati luka Tuan juga, kelihatannya cukup parah." Damian sejak tadi sudah memperhatikan bahu Darren yang terluka. Kemeja putih majikannya bahkan sudah berubah warna menjadi merah di bagian tubuh sebelah kanan. "Aku baik-baik saja Dam. Hanya luka kecil. Tapi Tuan, aku tidak akan kemana-mana sampai mengetahui keadaan Bella." Darren memotong telak ucapan Damian. Keputusannya final, dia tidak akan beranjak dari tempat itu meski hanya untuk mengobati luka di tubuhnya. Damian akhirnya hanya bisa menghela nafas panjang sambil ikut menatap lurus ke arah pintu ruangan di hadapannya. Cukup lama Darren dan Damian menunggu di sana, dokter akhirnya keluar dan menghampiri Darren yang sudah cemas setengah mati. "Bagaimana kondisinya?" tanya Darren tak sabar. Dokter menghela nafas, sebelum akhirnya membuka masker yang menutup bagian hidung dan mulutnya. "Pasien sangat beruntung, tidak terjadi hal serius pada kandungannya, ketiga janin dalam kandungannya selamat. Pasien hanya mengalami cedera ringan di bagian dalam rahimnya. Meski tidak terlalu serius, tapi saya akan terus memantau perkembangannya. Kita juga sudah memberikan pasien obat penguat kandungan sehingga Tuan tidak perlu terlalu cemas." Darren menghela nafas lega, pancaran kegelisahan pekat yang sejak tadi menyelimutinya perlahan hilang setelah mendengar penjelasan dokter tersebut. "Terima kasih Dok." Dokter mengangguk, lalu pamit setelah tawarannya untuk mengobati luka di bahu Darren ditolak mentah-mentah oleh pria itu. Darren memilih menemui Bella setelah wanita itu dipindahkan ke ruang perawatan. Dengan gerakan pelan, ia membuka pintu di depannya. Bella menggeliat dan membuka lebar kelopak mata saat menyadari kehadiran seseorang di ruangan itu.
Siapa di sana? Ruangan yang redup membuat ingatan Bella tentang kejadian yang baru saja menimpanya kembali membayang jelas di dalam ingatannya. Bella bangun dan hendak melempar bantal ke arah bayangan hitam yang semakin mendekat ke arah ranjang, tapi pergerakannya langsung tertahan begitu sinar bulan di luar sana menerangi siluet pemilik tubuh jangkung itu. Sosok tampan berhidung mancung dengan kedua netra Hazel yang selalu berhasil membius kewarasan Bella, kini tertangkap tidak tahu diri sedang berdiri di hadapannya. "Tuan!" Tangis Bella pecah dan Darren langsung membungkukkan tubuh untuk meredam tangis Bella dalam pelukannya. Tanpa mengatakan apapun, tangan besar Darren membelai kepala belakang Bella. Dia bersyukur kejadian buruk ini tidak sampai membuat Bella dan ketiga bayinya celaka. "Aku akan mati jika terjadi sesuatu padamu, Bella." Darren mendesah berat, dengan pelukan yang semakin erat ia berikan untuk Bella. "Jangan tinggalkan aku sendiri lagi, Tuan." "Tidak akan. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi, Bella." Bella terus menangis dan meracau tanpa kendali pada Darren, kali ini dia biarkan tubuh besar itu mendekapnya untuk waktu yang cukup lama. Darren menenggelamkannya dalam perasaan nyaman yang menghadirkan rasa aman. Tak lama Bella pun akhirnya tertidur pulas setelah ia kelelahan menangis dalam pelukan laki-laki itu. Gavendra membanting berkas di tangannya ke atas meja dengan perasaan berkecamuk. Dia baru saja mengetahui ternyata kasus yang sejak kemarin membuatnya sibuk berada di London adalah karena ulah dari pria bernama Miguel Darren Alonso. Laporan yang baru saja diberikan Hiro sudah cukup menjelaskan semua kecurigaannya selama ini. "Tuan Darren sengaja membuat masalah di restoran kita, nampaknya dia memang ingin membuat Tuan sibuk di sini." Hiro berujar sambil mendesah pelan. "Kurang ajar, beraninya dia mempermainkanku. Aku yakin dia sekarang sedang berusaha mendekati Bella di sana." Gavendra pada akhirnya hanya bisa melampiaskan rasa kesalnya dengan mengumpati pria itu. Dia memijat keningnya sendiri, ternyata dia terlalu meremehkan ayah dari bayi-bayi Bella tersebut. Laki-laki itu pada akhirnya berhasil melacak keberadaan Bella dengan bantuan kaki tangannya. "Sial sial sial." Gavendra mengacak rambutnya frustasi. Hatinya resah, entah apa yang sedang Bella alami di sana. Gavendra benar-benar khawatir pada wanita itu sekarang. "Hiro, jadwalkan penerbangan malam ini juga, aku ingin kembali ke Spanyol secepatnya." Bella menggeliat, dia menggerakkan kepalanya saat sinar mentari menyapa wajahnya melalui celah jendela kamar yang dibiarkan sedikit terbuka. Kelopak mata yang dihiasi bulu mata lentik itu tampak mengerjap pelan ketika kesadaran benar-benar telah diraihnya. "Eng." Wanita itu bangun dan terkejut saat menemukan sebuah lengan kokoh tengah melingkar posesif di atas pinggangnya. Bella mengangkat sedikit kepalanya dan membawa pandangannya ke arah samping. Begitu ia menemukan sosok Darren yang sedang tertidur lelap di samping tubuhnya, Bella langsung tercekat dengan wajah syok. Pria itu sedang menyenderkan wajahnya di samping tempat tidur, sementara tangannya tertangkap tidak tahu diri sedang memeluk erat tubuh Bella. Bella akhirnya menggerakkan tangannya untuk menyingkirkan tangan Darren dari atas tubuhnya. Tapi pergerakannya terhenti saat pria itu tiba-tiba membuka lebar kelopak matanya. "Bella." Darren mengangkat kepalanya dan langsung menegakkan tubuhnya di samping Bella. "Kau sudah bangun, Bella?" Darren menatap cemas ke arahnya, gurat wajah pria itu terlihat lelah dan ada beberapa lebam di bagian pelipisnya. Mungkin lebam itu adalah bekas pukulan yang didapat Darren saat ia melawan penjahat semalam. Begitu mata Bella turun dan berhenti di bahu kanan Darren, wajahnya langsung menegang syok. "Bahumu, Tuan." Bella mengangkat tangannya, menyentuh kemeja putih Darren yang penuh dengan noda darah yang sudah mengering. Darren menundukkan pandangan, dia mengulas senyum dan mengambil tangan Bella dari bahunya. Dia usap tangan Bella yang kotor terkena bercak merah itu. "Hanya luka ringan, Bella. Tidak perlu khawatir." Darren kembali mengunci lurus tatapannya pada Bella. Manik Hazel yang dirindukan Bella, kini sedang menatapnya penuh damba.
Jika tatapan itu Bella dapatkan dulu, mungkin ia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Sayang Darren terlalu terlambat menyadari perasaannya. Di saat Bella menyerah, Darren malah maju membentangkan bendera perjuangan. Kau harus tetap mengobatinya, akan jadi infeksi jika dibiarkan seperti itu, ucap Bella. Dia cemas. Bagaimanapun Darren terluka juga karena berusaha menyelamatkannya. Sudahlah, lupakan soal itu. Aku ingin kau mengobati lukamu, Tuan. Jika tidak, pergilah dari sini. Satu ancaman yang berhasil membuat Darren membeku kaget. Bella tahu Darren tidak akan pernah pergi dari hadapannya jika ia tak menggunakan sedikit akal. Hei! Darren hendak protes, tapi melihat wajah Bella yang serius, akhirnya nyalinya surut. Dia pun menyerah dan memutuskan untuk menuruti permintaan Bella. Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk mengobati luka ini. Darren akhirnya berdiri. Dia canggung menatap Bella, gerak tubuhnya begitu kaku seperti robot. Dia sebenarnya ingin meminta satu kecupan singkat sebagai penyemangat paginya hari ini. Tapi dia sadar, Bella masih menyimpan perasaan marah padanya atas kejadian di masa lalu. Darren tidak ingin terburu-buru, apalagi Bella kelihatannya masih cukup dingin dengan sikapnya saat ini. Aku akan segera kembali, apa ada yang kau inginkan untuk sarapan pagi ini? Darren berbalik dan menghentikan langkahnya di depan pintu kamar. Dia berharap besar Bella meminta sesuatu padanya. Tidak ada, jawab Bella singkat. Kau harus makan. Makanan apapun yang diberikan pihak rumah sakit, akan aku makan. Jawaban sekenanya Bella seolah ingin menegaskan agar Darren secepatnya enyah dari hadapannya. Pria itu menyerah dan akhirnya memilih pergi meninggalkan ruang perawatan. Darren memijat keningnya, setelah 1 jam lebih ia mengobati lukanya di ruang IGD. Darren akhirnya keluar dengan perban yang membalut bagian bahunya. Pelan dia memakai kembali kemejanya. Rasa sakit baru terasa saat ia mendapat luka jahitan di bagian yang tertikam semalam. Apa Bella ada di ruangannya? Darren keluar dan segera berjalan cepat ke arah lorong panjang menuju kamar perawatan Bella. Langkahnya kelihatan begitu cepat dan tergesa. Damian mengangguk dengan sedikit mengerutkan alis. Tentu saja Tuan Muda, Nona Bella masih ada di kamarnya, dia kan masih sakit dan belum bisa kemana-mana sendiri. Darren menghela nafas lega. Bukan apa-apa, Bella yang pernah kabur darinya membuat pikiran laki-laki itu selalu was-was. Dia takut Bella akan menghilang lagi dari sisinya. Tak bisa ia bayangkan jika sampai hal itu terjadi. Darren mungkin tak akan sanggup menanggung siksaan lagi seperti kemarin lagi. Apa dia sudah sarapan? Darren menghentikan langkahnya saat dia sudah mencapai pintu kamar perawatan Bella. Dia belum makan, Tuan. Saat perawat membawakannya makanan, dia langsung mual dan mendorong makanan itu menjauh, jawab Damian. Setiap pergerakan Bella memang selalu diawasi Damian melalui CCTV kamar perawatan. Dia melaporkan semuanya pada Darren saat pria itu tidak ada di sebelahnya. Darren hanya menghela nafas, kemudian menyuruh Damian untuk memesan spaghetti salmon di restoran terbaik di sekitar rumah sakit. Setelah Damian pergi untuk melakukan perintahnya, Darren akhirnya mendorong daun pintu dan mulai melangkah masuk ke dalam ruangan yang ada di depannya. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendapati wanitanya sedang terbaring lemah di atas ranjang. Wajah Bella masih sedikit pucat dan pias. Masih membekas dalam benaknya saat semalam Bella kesakitan karena ulah pria tak dikenal itu. Rahang Darren kembali mengetat dan gemuruh kekesalan kembali berkumpul di dalam dadanya. Aku akan menghukum pria penguntit itu Bella, tidak akan ku biarkan siapapun menyakitimu mulai sekarang, termasuk diriku sendiri. Darren berkata lirih pada dirinya sendiri. Puas memandangi wajah cantik itu, Darren akhirnya membawa pandangannya turun ke arah perut Bella yang sudah membesar. Darren membawa langkahnya semakin mendekat ke arah ranjang.
Di dalam tubuh wanita itu, tengah bersemayam hasil cintanya. Dia mengulas senyum dan diam-diam merasa sangat beruntung karena Bella bisa bertahan dengan bayinya meski 5 bulan kemarin dia tidak punya kesempatan untuk berada di sisi Bella dan melindunginya. Menarik pelan kursi, Darren akhirnya duduk dan menjatuhkan tubuhnya di samping wanita itu. Dia meraih tangan Bella dengan hati-hati agar tak membuat tidur wanita itu terusik. Darren memandangi wajah yang sedang tertidur itu dengan menyusupkan jari tangannya mengisi kekosongan di jari-jari lentik Bella. "Bella, please don't leave me again," lirih Darren sangat pelan. Dia menundukkan kepalanya, lalu memberanikan diri mendaratkan satu kecupan singkat di punggung tangan wanita yang saat ini tengah digenggamnya. Saat Darren masih sibuk memandangi wajah Bella, tiba-tiba suara dobrakan pintu di belakang punggungnya berhasil mengalihkan atensi pria itu. Darren tersentak, begitupun Bella yang ikut terusik dari tidur lelapnya. Mereka menoleh ke belakang dan sama-sama terkejut saat mendapati sosok tak asing yang kini tengah berdiri gagah di ambang pintu. "Kau!" Darren langsung meradang dengan wajah yang memerah. Begitupun dengan laki-laki di belakangnya, dia menurunkan tatapannya, dan saat melihat tangan Darren sedang menggenggam erat telapak tangan Bella, air muka laki-laki itu terlihat semakin keruh. "Ya, aku. Singkirkan tangan kotormu dari Bella, dasar laki-laki brengsek."